Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku peserta didik kelas 9 MTS Nurul Huda Banyu Putih ya. Di pertemuan yang kedua, Mapel Informatika. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi walaupun melalui kegiatan pembelajaran via live streaming YouTube ya, melalui pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Semoga tidak mengurangi sedikit pun semangat untuk kita untuk tetap belajar, menimba ilmu untuk bekal masa depan. Baiklah, anak-anakku kelas 9 MTS Nurul Huda Banyu Putih. Mari kita awali kegiatan belajaran pada pagi hari dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Terima kasih. Semoga dengan doa tadi, kegiatan belajar pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kita diberi keselamatan, kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang email. Apa itu email? Ya, kita akan kupas tuntas tentang email. Namun, sebelum kita membahas bersama tentang email, saya akan memberikan sedikit tips bagaimana cara mengikuti KBM daring ini dengan menghemat kuota. Yang pertama, saat kalian menyaksikan live streaming YouTube KBM, ya, kegiatan belajaran, itu kalian cukup untuk setting kualitasnya di 480p ya. Cukup disetting kualitasnya di 480p. Karena apa? Di settingan itu kalian hanya akan menghabiskan kuota sekitar 300 Mbps dalam waktu 1 jam. Artinya jika streaming yang dilakukan atau pembelajaran yang dilakukan hanya sekitar 15-20 menit, artinya kalian hanya menghabiskan sekitar 100 Mbps. Nah, maka dari itu bijaklah untuk menggunakan kuota. Kalau untuk game saja kalian bisa, kenapa untuk pembelajaran kalian sampai beralasan untuk tidak punya kuota dan yang lainnya ya. Kemudian cara yang kedua agar menghemat kuota yaitu dengan cara nanti saat kegiatan KBM berlangsung seperti ini, kalian bisa bersama-sama dengan teman yang dekat rumahnya ya, ditonton bareng menggunakan satu HP giliran ya, HP-nya si A dulu untuk menyaksikan live streaming, nanti untuk pelajaran yang kedua baru pakai HP-nya si B. Itu akan menghemat kuota. Ditonton bersama-sama, namun tetap ingat harus tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak agar tetap sehat. Oke, kita bahas langsung email. Apa itu email? Jadi email itu adalah electronic mail atau surat elektronik yang berfungsi sebagai alat mengirim pesan melalui perantara teknologi komputer, laptop, smartphone yang terhubung ke dalam jaringan internet. Jadi email adalah sebuah alat elektronik yang digunakan untuk mengirim pesan atau surat. Nah, pesan atau surat yang dikirim ini bisa berupa apa? Bisa berupa tulisan, file, dokumen, gambar, video, bahkan suara. Jadi email ini bisa digunakan untuk mengirim surat tidak hanya dalam bentuk tulisan tetapi juga bisa bentuk video, suara, file, dan yang lainnya. Nah, email itu digunakan biasanya untuk mengirim pesan-pesan yang cukup panjang karena dulu kita hanya bisa mengirim pesan melalui SMS yang karakternya terbatas. Penyedia jasa layanan email itu banyak sekali. Contohnya ada Yahoo Mail, kemudian Google Mail, kemudian ada Yandex, ada AOL dan Zoho, kemudian ada Outlook Mail, ada Microsoft Outlook ya. Nah, semua penyedia jasa layanan itu memberikan jasa layanan kepada kita agar bisa memiliki akun email yang nanti kita gunakan untuk mengirim dan menerima pesan dari orang lain. Namun, di tempat kita yang banyak digunakan oleh para pengguna internet adalah Gmail atau Google Mail. Karena saat kita membeli HP baru ataupun kita menggunakan HP, kita juga diminta untuk memasukkan alamat Gmail kita
agar HP kita bisa berfungsi dengan lebih baik lagi. Seperti itu ya. Oke, berikutnya fungsi email itu apa saja? Yang pertama tentu saja mengirim dan menerima pesan. Kemudian sebagai identitas diri secara personal. Jadi biasanya email itu digunakan untuk identitas diri. Contohnya saat kalian menggunakan HP, beli HP kemudian dimasukkan emailnya ke HP, itu fungsinya untuk mengidentifikasi diri kita. Kemudian alat untuk mendaftarkan diri di berbagai situs dan sosial media. Tidak dipungkiri lagi bahwa kemajuan teknologi itu muncul berbagai macam aplikasi, baik aplikasi sosial, media sosial, kemudian situs, website, dan aplikasi-aplikasi lain seperti e-commerce, belanja online, contohnya Tokopedia, Lazada, dan sebagainya, yang mana aplikasi-aplikasi tersebut mensyaratkan kita untuk mendaftarkan diri dengan cara memasukkan akun email kita. Seperti itu. Kemudian sebagai media promosi. Nah, di media promosi ini biasanya email digunakan untuk spam atau mengirim pesan dalam jumlah banyak atau broadcast ke berbagai alamat email lain dengan tujuan mempromosikan atau memperkenalkan barang produk yang dijual, seperti itu. Nah, itu fungsi-fungsi email. Nah, langsung saja kita akan praktek bagaimana cara membuat dan mengirim email ya. Cara membuat dan mengirim email. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Bagaimana cara membuat email melalui HP. Yang pertama, saya dalam mode landscape aja ya biar terlihat besar ya. Oke, yang pertama caranya adalah kalian masuk ke menu pengaturan ya. Walaupun nanti di setiap HP ada sedikit perbedaan untuk posisi atau tempat menunya. Kemudian kalau di HP saya itu ada akun dan pencadangan. Kemudian ada menu lagi kelola akun. Nah, kemudian di sini kita cari tambah akun atau add account. Kemudian kita pilih yang Google. Nah, setelah itu kita bisa mulai membuat email untuk. Nah, di sini kita klik buat akun, kemudian untuk diri sendiri kita tulis nama depan. Misalkan saya akan membuat email untuk mapel informatika ya. Saya tulis nama depannya, kemudian klik berikutnya. Setelah itu pilih tanggal lahir ya. Saya isikan misalkan tanggal lahir MTS ya. Kemudian nanti di situ akan disarankan alamat email untuk kita yang di belakangnya ada tanda @gmail. Nah, kita bisa memilih apa yang sudah ada di situ atau kita bisa buat alamat Gmail sendiri. Misalkan saya ingin buat informatika NH. Apakah bisa atau tidak? Nah, nama pengguna tersebut telah digunakan, berarti kita harus menggunakan nama lain. Saya kasih tambah BYP. Nah, ternyata bisa ya. Kemudian masukkan kata sandi yang ingin kita gunakan untuk email kita. Setelah jadi, biasanya kalian disuruh masukkan nomor telepon. Silahkan masukkan nomor telepon kalian. Nah, nanti kalian akan mendapatkan kode verifikasi di nomor HP kalian. Setelah mendapatkan verifikasi, artinya alamat email kalian siap untuk digunakan, baik untuk tadi sebagai identitas diri atau sebagai digunakan untuk mendaftar di akun media sosial, kemudian situs-situs online dan lainnya. Serta tentunya fitur atau fungsi yang utama digunakan untuk mengirim pesan. Nah, sudah jadi ya. Mana ini? Informatika NHBW. Nah, sekarang tugasnya setelah email itu jadi, kita akan belajar mengirim email. Nah, kita cari biasanya di HP itu otomatis sudah ada menu Gmail-nya. Nah, ini Gmail.
Nah, menu Gmail. Caranya mengirim email di HP itu kita bisa klik menu tulis, ya. Menu tulis, kemudian kita ketikkan kepada siapa email akan kita kirim. Nah, tadi saya sudah membuat alamat email baru informatika.nhbyp@gmail.com. Tapi saya punya alamat email sebelumnya, ya. Jadi saya akan mengirimkan email dari alamat email saya sebelumnya ke email yang baru saya buat tadi. Kepadanya berarti informatika.nhbyp@gmail.com. Nah, ini ya. Kemudian subjeknya saya akan tulis di sini tugas 2. Jadi nanti tugas kalian yang kedua adalah mengirim email kemana? Ke alamat informatika.nhbyp@gmail.com. Subjek itu atau judul emailnya adalah tugas 2. Tugas 2. Ingat, ditulis tugas 2. Kemudian isi pesannya yang pertama adalah nama lengkap kamu. Tulis nama lengkap. Nama gitu aja, nama. Tapi tulis nama lengkap, misalkan Ahmad Sudiro. Kelasnya jangan lupa, kelas 9H misalkan. Ya, seperti ini ya. Alamat, tulis alamatnya Sembung misalkan. Seperti itu ya. Jadi tugasnya adalah mengirim email ke alamat informatika.nhbyp@gmail.com. Kemudian judul atau subjeknya adalah tugas 2. Ingat tugas 2 karena kemarin tugas 1 adalah mengupload hasil rangkuman di video yang pertama. Kemudian isi pesannya yang pertama nama, diisi nama lengkap, kemudian kelasnya berapa, kemudian alamatnya. Setelah itu, setelah email berhasil ditulis, kita klik menu kirim. Ya, di pojok kanan atas itu kirim. Nah, seperti ini. Nanti kalian dilihat di kotak terkirim atau menu terkirim, itu pasti ada email kita yang terkirim. Sekarang saya cek apakah ada email masuk ke Informatika NH. Oh ya, ternyata ini ada email masuk dari MTS Nurul Huda TV. Seperti itu ya. Ingat tugasnya mengirim email ke alamat email informatika.nhbyp. Ya, saya tulis di sini mengirim email ke alamat kecil semua ya, informatika.nhbyp@gmail.com. Subjeknya tugas 2, isinya nama, kelas, alamat. Nah, isinya nama, kelas, dan alamat. Oke, demikian materi pembelajaran pada pertemuan kedua ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat karena email ini nanti akan kalian gunakan di berbagai kegiatan internet ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kemudian yang kemarin belum mengirim tugas yang pertama, saya ingatkan cara mengirim tugasnya ya. Cara melihat dan mengirim tugasnya, kalian masuk ke website MTS, kemudian pilih e-learning, kemudian pilih menu KBM, kemudian pilih hari Sabtu, kemudian cari mapel saya informatika, kemudian lihat kelas 9. Nah, di sini sudah tertulis materinya web browser, menyaksikan pembelajaran via YouTube. Klik di sini biar kalian tahu. Kemudian tugasnya ada di dalam video itu, yaitu merangkum videonya, merangkum apa yang saya sampaikan di dalam video, ditulis di buku informatika minimal 1 halaman. Setelah itu diupload di mana? Setelah itu diupload di menu upload tugas, cari foto saya, klik,
kemudian pilih kelas kalian, kelas 9 berikutnya, kemudian pilih kelas 9 apa, B misalnya, kemudian pilih nama kamu, kemudian berikutnya lagi, kemudian pilih mapel saya itu informatika, berikutnya, kemudian jangan lupa tugas 1, jangan sampai salah ya, tugas 1 itu merangkum video, tugas 2 adalah tugas yang baru saya berikan yaitu mengirim email. Kalau sudah, klik berikutnya dan upload tugasnya. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dan bisa langsung melakukan praktikum di lab komputer. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.